Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aditya Putra, NIM saya 872031815333, semester 5, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Pendidikan dan Ilmu Keguruan, Universitas Pancasakti, mata kuliah yaitu Ekonomi Syariah. Nama dosen yang saya ampuh yaitu Bapak Dermawan MM. Saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Ekonomi Syariah yang berjudul bagaimana perkembangan Bank Syariah di Indonesia dari awal mulanya Bank Syariah Indonesia sampai saat ini dengan adanya peleburan 3 bank syariah nasional menjadi Bank Syariah Indonesia. Sini akan menjelaskan perbankan syariah di Indonesia. Perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, BI itu bisa disebut yaitu Bank Indonesia. BI memberikan keleluasan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bank bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan, maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Pada tahun 1983 tersebut, pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan yaitu sistem bagi hasil dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Pada tahun 1988, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan deregulasi perbankan 1988 yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan liberasi sistem perbankan. Meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa usaha-usaha perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan. Pendirian Bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Indonesia dipraktikkan dalam skala yang relatif terbatas, diantaranya di Bandung, yaitu ada di Bait At-Tawamil, Salman ITB, dan di Jakarta Koperasi Ridho Gusti. Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan Lokakarya Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil Lokakarya tersebut kemudian dibahas menjadi mendalam Musyawarah Nasional keempat MUI di Jakarta 22 sampai 25 Agustus 1990 yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian Bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut tim perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Sebagai hasil kerja tim perbankan MUI tersebut adalah berdirilah Bank Syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Mualaf Indonesia yang bisa disebut BMI, yang sesuai akte pendiriannya berdiri pada tanggal 1 November 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi. Pada awal masa operasinya, keberadaan Bank Syariah sejumlah memperoleh perhatian yang optimal dalam tantangan sektor perbankan nasional. Landas hukum operasi bank yang menggunakan sektor syariah saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang bank dengan Islam bagi hasil pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperoleh. Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air, itu dual banking system. Sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan yang ditandai dengan pendirinya beberapa bank Islam, yaitu Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar, dan BPD Aceh, dan lain-lainnya. Selanjutnya, pengesahan beberapa produk
perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, yaitu Sukuk, dan ketiga Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang amandemen ketiga Undang-Undang Nomor 8 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Dengan telah diperlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit pada tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan proses perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% per tahun dalam 5 tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah mendorong meningkatnya jumlah bus dari sebanyak 5 bus menjadi 11 bus dalam kurun waktu 2 tahun 2009 sampai 2010. Ya, ya sejak sejak mulai dikembangnya sistem perkembangan syariah di Indonesia, dalam 2 dekade pengembangannya keuangan syariah nasional sudah banyak mencapai kemajuan, baik dari aspek kelembagaan dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem penegasan maupun awareness yang literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik yang terlengkap diakui secara internasional. Pada akhir 2013, fungsi peraturan dan pengawasan perbankan pindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. OJK selaku otoritas sektor jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategis kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah yang telah tertuang dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015 sampai 2019 yang dilaunchingkan pada Pasar Rakyat Syariah 2014. Roadmap ini diharapkan menjadi paduan arah pengembangan yang berisi inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan. Sekian presentasi dan penjelasan saya tentang perkembangan Bank Syariah. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau lancang yang saya keluar dari mulut saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.